그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat ya. Tetap semangat, bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah bukakan pintu rezeki kita dari arah mana saja. Amin. Lama banget ya aku nggak tag video lagi karena kemarin jujur lagi kurang enak badan, dan alhamdulillah ini baru sempet untuk diedit-edit. Oke, baiklah, aku mau share lagi ya teman-teman untuk kegiatan aku. Sebetulnya ini udah kesiangan ya. Tadi baru start kerja itu hampir setengah 9, jadi ya udahlah nggak apa-apa, biasalah ya karena masih pagi, jadi gelundang-gelundung berbahan buka Shopee, tiba-tiba udah jam 8 aja. Oke, baik, ini aku pagi-pagi mau sarapan dulu ya teman-teman. Ini Rajendra minta sarapan nasi goreng, kebetulan sekolahnya juga lagi libur, jadi ini sarapannya agak siangan. Seperti biasa, Rajendra lagi suka banget makan nasi goreng dan ini minta pakai nori. Jadi ini aku siapin nasi goreng sama nori. Kalau aku sarapannya gampang aja ya. Aku ada makanan yang tadi malam masih, yaitu tumis kangkung atau cak kangkung, sama aku goreng telur ceplok aja. Oke, baiklah, ini maaf aku nggak spill muka dulu ya teman-teman karena aku lagi nggak pakai hijab karena masih pagi banget ya, jadi belum cuci muka juga, jadi masih kucel mukanya. Jadi ini aku sarapan dulu ya. Setelah sarapan ini aku mau beberes meja makan dulu karena banyak banget sampah ya, kotoran juga, ada mainannya anak juga, ada laptop. Jadi ya gitulah, Rajendra kalau lagi libur sekolah itu meja makan itu udah disulap kayak tempat dia main. Karena mungkin aku kebanyakan di dapur ya, jadi dia minta ikutan di dapur sambil nungguin, sambil nonton, sambil main HP gitu. Jadi meja makan tuh udah kayak apa ya, tempat mainnya dia gitu teman-teman. Ya pokoknya kalau anak libur gitu ya, dikit-dikit bundanya dikintilin gitu, ikutin kemana-mana. Lanjut lagi, aku mau nyuci piring ya teman-teman. Ini cucian semalam aku masak dan nggak langsung dicuci ya, begitulah. Kadang mager, kadang semangat gitu. Jadi kalau lagi nggak semangat ya beginilah, numpuk gitu. Padahal orangnya hanya bertiga gitu, tapi cuciannya sebanyak ini ya, Masya Allah banget. Ngomongin nyuci piring, aku tuh dibandingkan semua pekerjaan rumah tangga, aku paling senang nyuci piring teman-teman, karena nggak tahu kenapa ya, kayak membantu menghilangkan stres aja gitu. Jadi yang tadinya nggak mood, kepala pening gitu ya, suntuk tuh, kalau nyuci piring jadi agak redaan kayak gitu ya. Nggak tahu sih, aku merasanya aku kayak gitu ya, karena saat nyuci piring tuh dengan kesadaran penuh gitu ya, hampir sama dengan melakukan relaksasi gitu. Aroma sabun cuci membuat efek menenangkan, kemudian suhu air yang dingin gitu ya, memberikan stimulus gitu nggak sih teman-teman? Ya Allah, aku tuh seneng kayak itu, kayak memperbaiki mood gitu ya, menghilangkan pikiran negatif gitu. Pokoknya kalau pekerjaan rumah tuh biasanya aku mulai dulu tuh nyuci piring dulu, setelah itu baru aku bersih-bersih yang lain. Karena kalau nggak dimulai dari nyuci piring agak gimana gitu ya rasanya. Pernah sih aku coba, ini dulu deh beberes kamar dulu atau ruang depan dulu, cuma kayak kurang srek gitu. Jadi aku pasti lari dulu ke dapur untuk cuci piring, dan setelah itu barulah moodnya enak, barulah aku bersih-bersih yang lain.
Tapi balik lagi ya, setiap orang beda-beda gitu. Mungkin ada yang dia tuh harus dari depan dulu, misalnya bersih-bersih teras dulu, ruang tamu baru ke belakang, ada gitu. Kayak aku dari belakang dulu nih, dari dapur dulu beres baru ke depan kayak gitu ya. Setiap orang beda-beda ya, pokoknya semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan itu apalagi ibu rumah tangga ya, apa sih yang nggak bisa dikerjakan semua dia bisa, sampai mungkin ada yang manjat genteng mungkin bisa ya, benerin lampu bohlam mungkin bisa ya, pokoknya ibu rumah tangga itu hebat banget lah, dia multi talenta ya teman-teman. Tapi beda cerita ya kalau pak suami di rumah mendadak nggak bisa ngapa-ngapain. Mendadak minta dibukain botol air minum aja minta tolong ya, padahal kalau nggak ada pas suami tuh apa aja dia kerjain ya. Tapi kenapa kalau lagi ada suami di rumah itu aduh kayak manja gitu ya teman-teman. Kayak akulah contohnya gitu, kalau hari Sabtu hari Minggu gitu suami di rumah udah deh hawanya tuh mager, maunya rebahan mulu gitu ya. Tapi kalau pas suami lagi nggak di rumah gerak terus ya, begitulah ya bun, siklus alam kali ya. Nah ini aku sudah selesai beresin dapur, lanjut mulai beberes di area depan ya. Pertama nih tadi aku buka pintu dulu biar terang, biar udaranya masuk. Kemudian ini beberes di area ruang TV. Nah seperti biasa nggak cuma di dapur aja, di mana spot mana, pojokan rumah manapun pasti ada mainan anak. Nah ini Rajendra aku suruh buat beresin mainannya ya, biar dia juga terbiasa. Dan alhamdulillah sih dia udah mulai terbiasa gitu untuk beresin mainannya, walaupun dulu tuh nggak mau, mungkin karena sekarang udah mulai besar ya, jadi kayak apa ya, kadang tuh aku ngasih reward gitu ke dia, oke boleh mainan HP tapi beresin dulu mainannya, oke boleh melakukan sesuatu dulu lah baru aku kasih dia reward, intinya kayak gitu ya teman-teman. Lanjut ya, setelah beresin mainan anak, ini aku mau vakum lantai. Tapi sebelumnya aku bersihin dulu karpetnya teman-teman, karena banyak suka ada kayak apa sih serpihan makanan ya gitu, suka jajanan-jajanan anak tuh suka jatuh ke lantai, ke karpet, bikin gatel ya, ngeres, banyak pasir juga, debu sih terutama gitu. Jadi ini aku vakum dulu. Jadi rumah aku itu bagian depan banget di klaster teman-teman. Jadi begitu masuk gapura perumahan gitu itu udah langsung ngadep rumah aku. Jadi rumah aku tuh gampang banget, rentang banget yang namanya kena debu gitu ya, gampang banget. Setelah dari ruang TV, ini aku mau ke bagian ruang tamu ya teman-teman. Ini nggak aku vakum karena aku lupa naruh setik apa tuh yang kecil ya, yang untuk vakum sofanya aku lupa naruh. Jadi ini aku pakai sapu lidi dulu ya untuk bersihin debu-debunya. Sebetulnya sih nggak begitu kotor banget ya, karena jarang ada tamu juga, jarang dipakai untuk duduk, tapi tetap aja karena itu tadi aku bilang rumah aku tuh gampang banget kena debu. Jadi ini aku sapu-sapu, aku sebelakin gitu ya pakai lidi biar untuk mengurangi debu-debunya aja. Karena aktivitas sehari-hari lebih seringnya di depan TV ya teman-teman gitu, duduk lesehan, kadang juga makan sambil nonton TV lesehan. Jadi untuk sofanya memang jarang banget didudukin kayak gitu. Paling lantainya aja sih yang Masya Allah gampang banget ya Allah kotor. Ya itu tadi karena debu ya gitu, kadang buat jalan aja, buat nginjak kakinya itu udah nggak enak banget gitu, udah ngeres, banyak pasirnya, lengket kayak gitu-gitulah pokoknya. Makanya aku tuh setiap hari udah pasti nyapu, nggak pernah enggak. Kalau ngepel mah nggak begitu sering ya gitu, apalagi sejak ada vakum jadi gampang aja gitu ya lantai bersihnya. Karena kalau cuma disapu doang kan suka terbang-terbang lagi ya debunya gitu, tapi kalau di vakum dia kotorannya atau debunya itu kesedot ya, jadi lebih enak gitu, lebih nggak risih kakinya. Ya pokoknya sesuaiin mood aja lah teman-teman. Kalau kiranya kayak lantai udah kotor banget aku pel, tapi kalau kayaknya masih oke deh, kayaknya aku juga agak mager gitu ya, jadi aku vakum. Yang pasti sih aku vakum ya, itu udah pasti hampir setiap hari karena debu, untuk ngilangin debu-debunya.
Jadi teman-teman, aku hari ini mau kedatangan orang tua gitu. Mertua aku mau datang ke Cilengsi, bapak ibu mertua sama mama aku juga. Biasa sih 2 bulan sekali lah mereka pasti main ke sini jengukin cucu ya, jengukin anak juga. Dan memang momennya juga pas lagi libur sekolah. Jadi mama aku dan ibu mertua juga cuti. Makanya mereka sempetin untuk datang ke sini kayak gitu. Sebetulnya aku juga nggak minta mereka untuk datang 2 bulan sekali gitu. Cuma memang gimana ya, mungkin namanya cucuku pertama ya, jadi sering kangen tiba-tiba gitu ya. Dan memang katanya juga nggak apa-apa buat hiburan gitu, buat jalan-jalannya ibu kayak gitu. Oh ya udah, aku mah seneng-seneng aja ya didatangin orang tua gitu. Nah ini aku udah selesai beres-beres bagian depannya ya teman-teman. Alhamdulillah udah rapi. Ya pokoknya kayak ginilah ya suasana di rumah aku, di rumah kontrakan yang minimalis, tapi alhamdulillah nyaman banget aku tinggalnya ya. Amin. Lanjut ya, setelah beberes dapur dan ruangan depan, ini aku mau beberes kamar ya teman-teman. Ini kamar belakang, ini kamarnya aku ya. Untuk kamar aku sih nggak begitu berantakan banget ya, dan nggak banyak barang-barang juga karena memang ya pokoknya kayak gini ya teman-teman, di rumah aku mah simple aja gitu. Paling ini aku beresin rak mukena ya sama sarung, biasa kalau habis pakai asal narik asal naro, jadi ya gitu lagi berantakan. Terus tasnya juga masih aku taruh di rak situ karena aku belum punya rak tas ya teman-teman, atau gantungan tas gitu. Pengen beli sih, insya Allah nanti bisa kebeli biar lebih rapi aja gitu ya tasnya. Ada yang di belakang pintu, ada yang di gantungannya, pokoknya di sana di sinilah karena belum punya rak gantungan tasnya. Lanjut, aku mau ganti spray ya teman-teman. Untuk spray ini aku udah ganti beberapa kali ya, karena memang nggak punya banyak spray, belum punya maksudnya cuci kering pakai gitu ya. Jadi aku hanya punya itu 2 teman-teman. Sementara spray yang aku bawa dari kampung itu ukurannya itu 160, sementara di sini kasur yang aku punya itu 180 kali 200, makanya nggak muat. Jadi aku hanya punya 4, jadi 2 dipakai, 2 cuci, 2 kering, 2 cuci kayak gitu. Jadi kayak cuci kering pakai gitu ya. Jadi kalau dilihat lagi-lagi spraynya ini, lagi-lagi spray ini, mohon maaf ya teman-teman karena memang belum banyak punya stok spray. Pengen sih insya Allah nanti bisa kebeli ya kalau ada rezeki lagi. Kalau spray kalian tim yang dicuci sendiri atau laundry sih teman-teman? Kalau aku, apa aku yang pemalas ya? Aku tuh kalau spray itu aku laundry, karena kalau nyuci sendiri itu yang pertama itu butuh space yang besar, yang panjang, yang lega gitu ya untuk menjemur. Karena ada baju-baju yang lain juga. Yang kedua, kalau nyuci sendiri itu otomatis kan udah kering nih, lalu kan kita setrika. Nah aku tuh nggak bisa nyetrika spray teman-teman gitu, pasti kusut gitu, nggak rapi gitu. Beda kalau misalnya di laundry itu mungkin karena setrikaan di sana pakai setrika uap atau apa gitu ya, jadi rapi, lebih licin gitu ya, dan wangi pastinya gitu. Beda kalau nyetrika sendiri, nyuci sendiri tuh pasti wanginya beda gitu sama di tempat laundryan. Makanya kalau habis di laundry kemudian mau dipakai itu baunya udah enak, wangi, jadi moodnya apa ya, enak gitu ya kalau mau dipakai kayak gitu sih teman-teman kalau aku. Tapi balik lagi ya, kembali ke selera. Kalau memang ada yang rasanya kayak aku lebih suka spray dicuci sendiri bun biar lebih bersih ya, ada, nggak apa-apa banget. Pokoknya sesuaiin dengan kemampuan kita, sesuaiin juga dengan kapasitas kita gitu ya. Pokoknya kita bikin enak aja ya bun. Lanjut, setelah tadi beresin kamar belakang, ini aku mau beresin kamar depan ya bun, kamarnya anak. Dan insya Allah sih nanti bapak ibu mertua tidurnya di sini ya, di kamarnya anak ya. Nanti Rajendra boboknya sama aku kayak gitu. Ya pokoknya diatur aja lah yang gampang mah, gimana. Kadang juga mungkin pengen bobo sama nininya sama akinya juga nggak apa-apa.
Nah ini aku mau ganti spray juga ya bun. Pokoknya kalau ganti spray mah dua-duanya diganti biar barengan gitu ya, biar tahu gitu waktunya sama, enggak yang satu diganti satu enggak sih. Aku selalu kalau ganti itu dua-duanya biar sekalian gitu ya. Walaupun kadang kelihatan spray ini kotor banget, kalau yang satunya belum kayak gitu sih. Tapi tetap aku ganti dua-duanya karena biar lebih gampang aja ingetnya gitu ya teman-teman. Karena kan aku tidurnya juga masih, anakku tidurnya masih sama aku. Kita bobonya juga masih bertiga. Jadi kamar satu tuh suka kosong gitu, suka nggak kepake gitu. Tapi aku usahain biar kamar juga nggak kosong-kosong banget. Jadi tidurnya itu gantian. Kadang seminggu di kamar depan, seminggu di kamar belakang kayak gitu. Atau misal lagi bobo siang di kamar depan, nanti kita malamnya di kamar belakang kayak gitu sih. Beda sama kamar yang pertama tadi ya teman-teman. Kalau di sini lebih banyak barang-barang, yaitu mainannya anak. Tapi biarpun begitu, tetap ya yang berantakan gak cuma kamar, mau di dapur, mau di depan TV, semuanya spot itu pasti berantakan karena mainannya anak. Ya begitulah ya, kalau punya toddler apalagi super duper aktif banget gitu. Ini aku nyalain AC ya teman-teman karena udah mulai panas, udah mulai gerah gitu ya. Pokoknya Cilengsi mah nggak ada rumusnya dingin ya, pasti panas terus. Lagi musim hujan pun tetap panas, tetap gerah kayak gitu ya. Ya pokoknya dinikmati gitulah ya bun. Biarpun Cilengsi ikutnya Bogor, tapi nggak tahu ya, mungkin karena letak geografisnya lebih dekat dengan ibu kota ya, dengan Jakarta. Jadi hawanya juga panas, banyak debu juga teman-teman. Jadi beda gitu ya sama Bogor kota. Ya pokoknya karena aku juga dari kampung ya, dari Tegal, Pantura, ketemu hawa Cilengsi nggak kaget. Tetap panas ya, tetap gerah gitu. Tapi alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja selama tinggal di Cilengsi ya bun. Lanjut lagi, nah ini dia part yang paling bikin aku naik turun ya emosinya. Ini masih belum seberapa ya teman-teman, biasanya tuh berantakan banget. Udah diberesin nanti mainannya ngegelundung lagi karena kebanyakan kan mobil-mobilan ya. Jadi itu pun aku paksa-paksain masuk karena nggak muat lagi gitu ya, karena ayahnya lagi-lagi beliin mainan. Kadang aku yang komplain, ya udah stop beli mainannya karena udah nggak muat nih gitu, mau ditaruh di mana lagi gitu. Paling ya udahlah, paling aku cuma ngebatin aja, ya udahlah gitu. Oh iya teman-teman, buat yang salfok sama daster aku, nanti linknya aku taruh di description box ya. Ini daster enakan banget dipakai, adem gitu, bahannya juga dingin, nggak tebel, nggak tipis, pokoknya enak dipakai, nggak nerawang juga. Untuk tingginya itu, panjang bajunya itu 125, lingkar dadanya itu 120, enak lah pokoknya dipakai ya untuk kegiatan sehari-hari juga, untuk di rumah, untuk pergi-pergi juga. Aku juga stok banyak banget daster untuk pergi teman-teman, karena nggak kelihatan kayak daster ya, kayak midi dress, padahal ini tuh daster. Motifnya juga bagus banget teman-teman, banyak banget variasinya gitu. Selain bisa kamu pakai sendiri, bisa buat kado, bisa buat temen. Aku juga beli buat mama sama ibu mertua aku. Oke baiklah, ini mereka udah pada datang ya. Alhamdulillah udah nyampe ke Cilengsi, dan ini aku mau ajak keluarga makan malam karena kebetulan aku belum masak ya teman-teman. Untuk makan malamnya ini yang deketan aja, yang deket dari rumah. Ini tempat yang biasa aku makan sama suami ya, itu pasti kalian gak asing sama tempat ini kalau nonton di video-video aku sebelumnya. Konsep rumah makan dengan suasana air kayak gini itu jadi menambah nikmat selera kita makan ya, apalagi kalau berkumpul dengan orang-orang yang tersayang. Oke baiklah, paling segini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir, dan maaf kalau udah salah-salah kata ya, ambil baiknya, buang sisi buruknya. Makasih juga ya buat kalian yang sudah support aku dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.